Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idin na'imah li syaiha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa aqwabum mawdu'ah wa namarikum masfufah wa zarabiu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sudihat. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ayat ini menjelaskan, mengajak kita untuk saling sama-sama ayo kita biasakan dengan interaktif yang berbau sholawat. Untuk senantiasa, yaitu suatu hal yang aktif di dalam bacaan sholawat. Mari, karena dengan kekuatan sholawat ini Allah akan memberikan suatu perlindungan 10 kali lipat kepada hambanya. Satu sholawat Allah akan berikan 10 syafaat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui, apapun bentuknya di dunia ini sifatnya adalah fata morgana, sementara. Sekali lagi Ustaz ulangi, apapun bentuknya di dunia ini sifatnya sementara, tidak pernah kekal abadi selamanya. Kita di dunia ini hanya merupakan titik ujian dan titik akhir ujian. Awal ujian, titik akhir ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Namun sama Allah, kematian ini diberikan ujian, baik ujian kebenaran maupun ujian suatu hal kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ketika kita mencapai titik ujian ini, yang ketika kita hidup di dunia ini, semua ini berbagai macam masalah yang akan kita hadapi. Berbagai macam hal-hal yang akan mengancam kejiwaan kita, jiwa kita. Bahkan yang paling parah adalah mengancam daripada iman kita. Sehingga kita kembali ke alam kekal, alam kelanggengan dalam keadaan banyak dosa dan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang semuanya ini seperti ini, kita tahu bahwa dunia ini fata morgana. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Semua ini ada kekal abadinya hanya di akhirat kelak. Kalau kita sudah tahu seperti ini, mari kita jaga iman kita. Dengan apa? Dengan kita munajat kepada Allah. Dengan apa? Dengan ada tuntunan istilah-istilahnya, yaitu apotek Islam, yaitu obatnya untuk orang Islam. Ketika kita hidup di dunia ini dengan ujian-ujian yang ada, obatnya ini pasti ada obatnya. Allah berikan ujian, pasti ada obatnya. Obatnya beli di mana? Di apotek. Apoteknya siapa yang memberikan apotek ini? Yang memberikan arahan apotek hanya Allah. Apoteknya Allah. Apa itu? Mari kita simak bareng-bareng. Ada di sini beberapa kriteria ketika kita sakit yang ada di dunia ini.
Pertama adalah sering sakit. Kita itu sering sakit. Yang namanya orang diberikan sakit, seharusnya kita bisa mensyukuri nikmat fitriyah, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita bisa mensyukuri nikmat dengan ujian Allah berikan sakit kepada kita, maka ini merupakan suatu hal ciri-ciri lulusnya ujian kita. Namun pada dasarnya orang ketika diberikan sakit, wa'afini ketika kita duduk di dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni watini wa'afini, ya Allah berikan aku kesehatan. Ketika kita diberikan sakit, rata-rata mereka selalu mengeluh. Siapa yang nggak mengeluh? Apakah dikira Uzaid pun ketika diberikan ujian tidak ngeluh? Sama. Uzaid pun sering kadang-kadang ngeluh. Bukan kadang-kadang sering ngeluh. Uzaid pun juga banyak dosa. Sama, kita sama. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Makanya Allah itu mensukai hambanya yang banyak maksiat, merasa salah, kemudian dia bertaubat, daripada orang yang merasa soleh, merasa tidak bersalah di hadapan Allah dan tidak pernah bertobat. Inilah wastakbaru anha, orang yang sombong. Ingat, la yadkhilul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Tidak akan pernah ada orang masuk surga apabila di hatinya ada sebutir debu dari kesombongan. Hindari kesombongan ini. Sering sakit, apa obatnya? Kita minta apoteknya Allah. Apa ini obatnya? Obatnya adalah puasa. Puasa yang kita jalankan. Jadi pertama, sering sakit, apa yang kita jalankan? Minta petunjuk dari apoteknya Allah. Apa itu? Puasa. Puasa Senin, Kemis, bagus. Puasa Daud, bagus. Dan berbagai macam lagi puasa-puasa yang sifatnya tidak menyalahi daripada aturan akidah-akidah Islamiyah itu sendiri. Ini pertama. Jadi kalau kita sering sakit, obatnya puasa. Orang mau operasi, suruh puasa dulu. Ternyata orang puasa, orang ketika mau bulan Ramadan datang, dia sakit lambung, asam lambung, dadak mengeas. Ketika dipakai puasa bulan Ramadan, 1 bulan penuh, dia nyantai aja. Artinya apa? Organ tubuh ini perlu pengurangan yang berlebihan. Lemak yang berlebihan dikurangi ketika puasa. Lendir-lendir segala sesuatu yang berover dikurangi ketika puasa. Segala sesuatu yang kurang, baik itu zat asam, zat apa yang ada dalam tubuh kita, diperbanyak dengan waktu puasa. Kadar gulanya tinggi, waktu puasa dikurangilah puasa ini. Dengan puasa mengurangi kadar-kadar gula. Ternyata dengan puasa ini, dari mulai maghrib sampai, dari mulai subuh sampai maghrib, ternyata ini kalau bisa istiqomah Senin atau Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, insya Allah akan bisa membantu daripada obat ketika kita sering sakit. Pertama, sering sakit, obatnya adalah puasa. Yang kedua, wajah kusam. Kalau kita wajah kusam, apakah kita, kalau kita di dunia, wajah kusam kita lari ke salon, beauty salon, supaya di make up ini cantik, bagus, namun fata morgana, namun hanya di dunia. Kalau obatnya yang asli, apoteknya dari Allah langsung, apa obatnya ketika wajah kusam? Dijawab dengan dari Al-Quran, wa minal laili fatahajj bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasyira. Obatnya ini apa? Di sepertiga malam bangun, kemudian sholat tahajud. Berapa? 8 rakaat 4 salam. Kalau bisa istiqomah. Ternyata survei membuktikan siapa yang rajin istiqomah dalam sholat tahajud ini, siang hari wajahnya bercahaya. Wajahnya seperti biasa-biasa saja. Tapi kalau siang hari bercahaya, apalagi di malam hari. Orang kalau bangun sepertiga malam sekali, ini suatu hal kebetulan.
Namun ketika dia biasa bangun sepertiga malam kemudian menunaikan sholat tahajud, aqimis sholah liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anan fajri inna qur'an fajri kana masyhuda. Mereka yang melakukan sholat tahajud inilah hamba-hamba pilihan Allah. Maka di situ sebutkan aqimis sholah, jalankan sholah. Liduluki samsi, mulai matahari tenggelam. Ini sudah peringatan. Ini tempat-tempatnya waktu munajat. Ila ghasaqil lail, sampai sepertiga malam, di ujung-ujungnya malam jam 2 sampai jam 3. Wa qur'anan fajri, sampai menjelang yaitu salat subuh jam 3 sampai jam 4. Sebutkan lagi inna qur'anan fajri kana maksudnya sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kalau malaikat menyaksikan ketika kita beribadah munajat kepada Allah, otomatis malaikat mendoakan kita. Ketika malaikat mendoakan kita, apa yang terjadi? Doa-doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sholat tahajud hidupnya dicukupi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dalam ayat apa? Wa man taqillaha yaj'alhu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Wa yarzuqu min haitsu la tahsib. Diberikan rezeki yang arahnya, datangnya arah ini tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Mereka yang bertawakal kepada Allah akan dicukupi kebutuhannya. Tapi ingin kalau dicukupi, kita laksanakan ini. Wajah kusam, yang kedua obatnya sholat tahajud. Sudah 2. Pertama, sering sakit, obatnya puasa. Yang kedua, wajah kusam, obatnya sholat tahajud. Yang ketiga, hati sempit. Obatnya apa? Hati kita gundah, pikiran kita gelisah, tidak bisa nyantai pikirannya kanan kiri, mikir hutang terus, tidak pernah sempit. Pikiran kita seperti ngelantung kalau gitu. Obatnya apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Obatnya adalah membaca Al-Quran. Innahu laqur'an karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzil mir rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Kalau sudah tahu seperti ini istimewanya Al-Qur'an, antum mudhinun, kenapa kita masih meremehkan? Jadi obatnya hati sempit adalah membaca Al-Qur'an. Setelah pulang dari pulang sholat subuh, utamakan baca Al-Quran. Apa? Baca Yasin, oke. Waqiah, Rahman. Kemudian mau bobo, kita mau bobo, baca ini Al-Mulk. Istiqomahkan. Setiap hari 1 ayat. Lebih-lebih 2 ayat. Apalagi 1 juz kalau bisa. Ini kita istiqomahkan. Karena Allah suka meskipun 1 ayat, 2 ayat. Bisa istiqomah. Ini amalan yang bagus. Yang ketiga, ketika susah bahagia. Jadi susah bahagia, apa obatnya? Kok gini susah, gitu susah, untuk bahagia itu susah. Obatnya adalah salat tepat waktu, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Salatlah tepat waktu. Kalau ingin tepat waktu, bagaimana salatnya? Berjamaah. As-salatu jama'atu tafdhulu. Salat jamaah itu lebih utama, salatan fardhu daripada salat sendiri. Yang pahalanya 27 derajat. Coba. Kalau pentingnya sholat jamaah lebih mengawalkan sholat, ini penting buat kita. Kenapa? Biar kita tidak terbebani daripada melaksanakan sholat. Hanya hamba Allah yang cemen, yang tipis iman, apabila menjalankan sholat hanya menggugurkan kewajiban. Mereka hamba Allah yang benar-benar istimewa, benar-benar bisa munajat kepada Allah ketika menjalankan sholat ini, benar-benar karena rindu pada Allah Subhanahu. Kalau kita sudah rindu pada Allah, apapun yang kita lakukan, kita mengharapkan kapan jam sholat, kapan jam sholat. Ketika sholat adzan diwat, langsung kita menghadap Allah Subhanahu. Rindu kita pada Allah. Kita sempatkan waktu 10 menit, 15 menit, lepas duniawi. Dilepas dunianya. Jangan sampai kita gila dunia. Apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita tergila-gila. Boleh kita punya ilmu, kita punya harta dunia, namun jangan sampai konyol apabila kita diperbudak oleh harta dunia. Lupa sholat semuanya. Suatu ketika, ini kisah nyata.
Uzaid melihat orang ini dalam keadaan kecelakaan. Di depan Uzaid sendiri, orang ini kecelakaan. Tabrakan berat. Begitu tabrakan, kemudian Uzaid juga ada teman yang lain menolong. Istimewanya orang ini ketika ditolong, jadi ini istimewanya. Orang ini ketika Uzaid tolong sama teman-teman Uzaid, apa yang diucapkan? Yang diucapkan adalah harta bendanya ini. Mana ini kok, mana intinya, gimana, aku bangkrut, aku gini-gini. Itu yang diucapkan. Istimewanya orang yang gila dunia. Seharusnya ketika kita mengalami kecelakaan atau ujian seperti itu, zikran katsiran, zikir yang sebanyak-banyak. Lupakan harta. Yang penting kesehatan masih bersama kita. Ini merupakan suatu bentuk. Sampai ditolong, sampai penyembuhan, sampai selesai masalah, masih dipikirkan harta. Dari ini kita bisa ambil kesimpulan. Begitu tipisnya iman kita. Apabila ketika kita lagi diuji oleh Allah dimanapun baik di jalan, yang kita pikirkan harta benda. Pikirkan bagaimana dosa-dosa menyelimuti kita. Pikirkan bagaimana dosa-dosa itu berkecamuk pada diri kita. Maka itu penting. Jangan sampai kita diperbudak oleh harta. Harta kita berbudak untuk ibadah kepada Allah SWT. Yang kelima, merasa diri kita kekurangan. Kalau kita merasa kekurangan, apa yang kita lakukan? Kita banyak kurangnya. Jadi yang pertama, sering sakit obatnya puasa, wajah kusam obatnya sholat tahajud. Yang ketiga, hati sempit obatnya baca Al-Quran. Yang keempat, susah bahagia obatnya adalah sholat tepat waktu. Yang kelima, merasa kekurangan obatnya apa? Instaldiru rizqa misodakoti. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersodakoh. Perbanyak sodakoh, perbanyak jariah. Dengan ikhlas, ridho. Ingat, rohnya daripada sedekah adalah ikhlas. Kita kasih sedekah, kita kasih roh sedekah ini dengan apa? Dengan nilai ikhlas. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Apapun yang ada di dunia ini rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di 5 ini, yang istilah lain adalah apotek Islam, ini bisa memberikan support kita, bisa memberikan suspensi iman pada diri kita, sehingga kita dikategorikan sebagai hamba Allah yang ahli dan istiqomah di dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam ibadah kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.